morning to all of you. Selamat pagi saudara semua. One of my favorite stories is about two men who went fishing. Salah satu kisah favorit saya adalah dua orang pria yang pergi mancing. They rented a boat out at sea and they were very excited because where they were in the ocean, they caught a lot of fish. Dan mereka naik perahu pergi ke tengah laut dan mereka sangat senang sekali, semangat karena di situ mereka menangkap banyak sekali ikan. And one of them so excited catching the fish, he ran to the boat and he put a big X, a big cross on the boat to mark the spot. Dan kemudian salah satunya itu sangat senang sekali karena dia bisa nangkap ikan banyak sekali. Jadi dia kasih tanda cross di perahunya, kasih tanda silang itu di perahunya, menandai di situ banyak ikan. What are you doing? His friend asked. He said, I'm marking the spot where there's a lot of fish. Dan dia bilang, temannya bilang, apa yang kamu lakukan? Oh, aku ini ngasih tanda di tempat ini banyak ikan. The friend said, no, it wouldn't work. Dan temannya bilang, oh nggak bisa, itu nggak akan berhasil tuh. He was still marking the boat and he said, why not? Dan dia tetap kasih tanda perahunya dan tanya, This is the kenapa enggak? spot where there's a lot of fish. Ini kan tempat di mana banyak ikannya. The friend said, you are stupid. The next time we may not be renting the same boat. Dan kemudian temannya bilang, kamu tuh lo bodoh banget sih. Kan nanti lain kali belum tentu kita akan nyewa perahu yang sama. In the Christian life, we must think clearly. Dan kalau kita memikirkan dengan jelas sekali. When it comes to the Word of God, we must be clear what it is saying to us. Dan pada waktu kita sampai kepada firman Tuhan, kita harus jelas sekali apa yang sedang disampaikannya kepada kita. And so in this session, I want to share with you building Christ or God-centered, word-centered disciples. Jadi pada sesi ini saya akan bagikan kepada saudara membangun murid-murid yang berpusatkan kepada firman Tuhan. The Word of God points us to Jesus, Jesus points us to God. Oleh karena firman Tuhan, firman itu adalah Yesus dan Yesus itu menunjuk kepada Allah. So bow with me in prayer as we ask the Lord to bless this time. Jadi mari kita tundukkan kepala kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Heavenly Father, teach us to cultivate a soul's delight for your word. Bapa Surgawi, tolong kami untuk kami bisa menggarap, mengerjakan jiwa yang suka akan firman-Mu. We thank you in Jesus' wonderful name. Kami berterima kasih di dalam nama Yesus yang luar biasa. Amen. Amin. To grow in the Word of God is to cultivate a delight in the Word, a devotion to the Word, and a discipline in the Word. Untuk bertumbuh disiplin di dalam firman. Now there are three important things about this statement. Ada 3 hal yang penting dalam pernyataan ini. A delight in the Word, a devotion to the Word, and a discipline in the Word. Kesukaan di dalam firman, kesetiaan pada firman, dan disiplin di dalam firman. The first, a delight in the Word, is that the Word of God is a cultivated taste. Dan pertama, kesetiaan kepada firman Tuhan itu adalah kita memperdalam kasih atau cinta kita akan firman Tuhan. And the third, a discipline in the Word is a growing mastery of the Word of God. Dan yang ketiga, disiplin di dalam firman adalah bertumbuh di dalam penguasaan akan firman. Oh my friends, I encourage you to go into the Word of God because the Word of God is so rich. Temanku, saya dorong saudara untuk masuk dalam firman Tuhan karena firman Tuhan itu begitu kaya. It gives us a spiritual compass for our spiritual life. Itu memberikan kepada kita kompas rohani untuk kehidupan rohani kita. It tells us of the power and the grace and the glory of God. Bukan cuma kuasa, kasih karunia dan kemuliaan Allah. You think about the 8 night visions in the book of Zechariah.
Dan saudara bisa memikirkan mengenai 8-9 visi dari kitab Zakaria. Zechariah is a powerful book of prophetic imageries. Dan Zakaria itu adalah kitab profetis yang luar biasa, yang dahsyat sekali. And God dalam reveals pusaka. himself through 8 visions. Dan kemudian dia membangun dirinya sendiri untuk bisa mendapatkan 8 visi ini. Find out what they are and what we can learn about God from them. Temukan apa itu semua dan apa yang kita bisa pelajari daripadanya. Or the 3 sermons of Moses in the book of Deuteronomy. Atau 3 khotbahnya Musa di dalam kitab Ulangan. Moses preached 3 important sermons from the most revered leader of the Old Testament. We got to know it. Dan Musa itu mengkhotbahkan 3 khotbah yang dahsyat, dan dia adalah pemimpin di perjanjian lama yang luar biasa, dan kita perlu ngerti ketiga khotbahnya ini. The Bible is the delight. Alkitab itu satu kesukaan. Or examine the 5 theological anchors for the first 5 books of Moses, the Pentateuch. Atau kita perlu mempelajari 5 jangkar dari apa yang ditulis kitab Musa ini atau Pentateuch ini. Because the revered Torah, the first 5 books give the 5 big pictures of God. Oleh karena Torah ini, kitab Torah, 5 kitab yang pertama ini menggambarkan gambar besar dari Allah. Genesis shows God as the creator. What a delight. Kejadian menunjukkan Allah sebagai pencipta. Oh, merupakan satu sukacita. But Genesis that begins with creation ends up in a coffin in Egypt. Tapi kejadian itu diawali dengan penciptaan, tapi berakhir dengan peti di Mesir. So the saga, the story continues into the book of Exodus. And in the book of Exodus, you see God as the mighty deliverer. Dan kemudian kita lanjut kepada kitab Keluaran, dan di dalam kitab Keluaran saudara melihat Allah sebagai pembebas yang agung. Then we ask, what kind of God is this that is the deliverer? We find in the book of Leviticus, the holy God. Dan kita kemudian menanyakan, Allah yang seperti apa ini sebagai pembebas agung ini? Kemudian kita bisa mendapati dia di kitab Imamat, Allah yang kudus. All the riches of the Old Testament, the rituals, the religious acts, the festivals, the sacrifices, they all point to one thing, the holiness of God. Dan semua upacara, semua hari raya yang tertulis di kitab perjanjian lama ini, semuanya menunjukkan satu hal, yaitu menunjuk kepada Allah yang kudus. Then we come to the book of Numbers and it shows us that God is the Holy One who provides faithfully for his people. Dan di dalam bilangan menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus, yang dengan setia menyediakan bagi umatnya. The book of Numbers explore 40 years of wandering in the wilderness and God faithfully provided for them. Dan di dalam kitab bilangan 40 tahun lamanya mereka ada di padang belantara, di padang gurun, dan Allah dengan setia menyediakan bagi mereka. In the wilderness they were not faithful to God, but God never forsake them. Di padang gurun orang Israel tidak setia kepada Allah, tetapi Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan mereka. So we see, wow, the faithfulness of God. Jadi kita melihat, wow, betapa kesetiaan yang luar biasa dari Allah. And finally the book of Deuteronomy explains why. Dan kemudian akhirnya di dalam kitab Ulangan itu menjelaskan mengapanya. It's like the book of Deuteronomy is the favorite Old Testament book of Jesus because he quoted from the book of Deuteronomy more than any other book in the Old Testament. Sepertinya kitab Ulangan ini salah satu kitab favoritnya Yesus dari perjanjian lama, karena dia banyak mengutip dari kitab Ulangan. Because the book of Deuteronomy explains the why of it all. Oleh karena di dalam kitab Ulangan itu menjelaskan mengapanya dari semua yang terjadi It says itu. our creator God, Pencipta kita Allah, who is the mighty deliverer, yang adalah pembebas yang who agung, is the Holy One of Israel, yang adalah Allah yang kudus, who is the faithful God who provides, yang adalah Allah yang setia yang menyediakan, is because he's the covenant God of Israel.
Oleh karena dia adalah Allah ikrar janji kepada Israel, covenant. So the book of Deuteronomy reiterates the covenant of God. Jadi kitab Ulangan ini menyingkapkan, menekankan akan ikrar janjinya Allah. What is the book of Deuteronomy? Is God saying, I promise you. Apa kitab Ulangan itu? Allah berkata, aku berjanji kepadamu. That's the covenant. Itu ikrar janji. So for example, now you come to the book of Ezekiel, and what is Ezekiel about? Dan kemudian contohnya sekarang kalau kita masuk kepada kitab Yehezkiel. Kitab Yehezkiel itu tentang apa? Ezekiel had a vision. He saw a wheel within a wheel rolling. Dan Yehezkiel mendapatkan visi, dia melihat ada roda dan roda-roda itu berjalan. It's a picture of a God who says, I'm coming for you. Itu adalah gambaran Allah yang mengatakan, aku mendatangi engkau. I will not abandon you, I will not forsake you, I am coming for you. Aku tidak akan melupakan engkau, tidak akan meninggalkan engkau, aku terus mengingat engkau, aku mendatangi engkau. It's about a God who is faithful and a mighty deliverer to even free them out of their captivity. Itu mengenai Allah yang setia, pembebas yang agung, yang tidak pernah melupakan dan memerdekakan And the mereka. greatest deliverance of all is the deliverance of Jesus the Christ, the Son of the living God. Dan pembebas yang paling agung adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang agung So itu. study the Gospels, for example, is a delightful part of the Bible. Belajar Injil, oh itu bagian yang sangat menyenangkan sekali di dalam Because in the Alkitab. Gospels you find 4 pictures of the Savior. Oleh karena di dalam Injil saudara bisa menemukan 4 sisi dari juru selamat kita. In the Gospel of Matthew you see Jesus as the perfect king. Di dalam Injil Matius saudara bisa melihat Yesus sebagai raja yang sempurna. Oh, the book of Mark written to the Romans, he is the perfect servant. Dan di dalam kitab Markus, oh dia itu adalah hamba yang sempurna. That shocked the Roman worldview because the Roman Empire is about power and Dan authority. itu mengejutkan pandangan orang Roma, karena kekaisaran Roma itu semuanya bicara mengenai kuasa dan menaklukkan, menguasai. And Jesus comes as the suffering servant. Sedangkan Yesus datang sebagai hamba yang menderita. Luke was the picture of Jesus as the perfect man. Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Luke is written to the Greeks, and the Greeks are looking philosophically for perfection in human nature. Dan Lukas itu menulis kepada orang Greka, dan orang Greka mencari kesempurnaan kemanusiaan. And Luke says, behold Jesus, the perfect man of God. Dan Lukas mengatakan, lihatlah Yesus, manusia Allah yang sempurna. So Matthew written to the Jews, the perfect king. Matius ditulis untuk orang Yahudi sebagai raja yang sempurna. Mark written to the Romans, the perfect servant. Dan Markus dituliskan bagi Romawi sebagai hamba yang sempurna. Luke written to the Greeks, the perfect man. Dan Lukas ditulis untuk orang Greka, manusia yang sempurna. And oh, the Gospel of John written to the Church of Jesus Christ, the perfect Son of God. Dan Yohanes dituliskan bagi gereja Yesus Kristus, anak Allah atau putra Allah yang sempurna. Wow, what a glory. Wow, luar biasa mulianya, So agungnya. cultivate a taste for the Word of God. Jadi saudara galakkan memiliki selera akan firman Allah. I want to encourage you practically to mark your Bibles. Saya mendorong saudara untuk saudara kasih tanda atau garisi Alkitab saudara. When I was a young Christian, I learned something very important. Pada waktu saya masih Kristen muda, saya belajar sesuatu yang sangat penting. Mark your Bibles. Tandai Alkitab saudara. Because I learned dirty Bible, clean Christian. Clean Bible, dirty Christian. Karena saya belajar Alkitab kotor, Kristen bersih. Kalau Alkitab bersih, Kristennya kotor. The Bible is not meant to be kept on the bookshelf in your library. It's meant to be learned, to be lived out. Oleh karena Alkitab bukan dimaksudkan untuk ditaruh tertata rapi di rak buku saudara, tetapi dimaksudkan untuk saudara kasih dan untuk saudara hidupi. I want to encourage you to meditate on the Word of God. Saya dorong saudara untuk merenungkan firman Allah.
Not just meditate on the Word of God, meditate on the Word of God daily. Bukan cuma sekedar merenungkan firman Allah, tapi merenungkan firman Allah setiap hari. The Bible has 66 books. Choose what you want to meditate on. Alkitab itu ada 66 kitab, pilih mau merenungkan yang mana. Since the beginning of January, 1st of January, I was in the book of Psalms. Sejak dari awal Januari, 1 Januari, saya masih terus di dalam kitab Mazmur ini. So I meditated on the book of Psalms, 5 Psalms every day. In 1 month, the whole Psalm was completed. Kalau kita baca 5 atau merenungkan 5 pasal dalam satu hari, maka dalam 1 bulan semuanya 150 itu But sudah the book of selesai. Psalms is so rich. In February, I started the Psalms again. Tapi karena kitab Mazmur itu begitu kaya, maka pada bulan Februari saya ulangi lagi itu Mazmur. Now is March, I'm still in the book of Psalms. Sekarang sudah Maret, saya masih tetap di kitab Mazmur. And by now, I've read the meditated on the book of Psalms at least 3 times in 3 months. Dan sekarang ini paling enggak merenungkan firman Tuhan dari Mazmur ini paling enggak 3 kali. Do I read other parts of the Bible? Of course. Apakah saya pembaca firman Tuhan bagian yang lain? Ya tentu But saja. morning by morning, I'm back to the Psalms and I see Jesus. Tapi tiap-tiap pagi saya balik ke kitab Mazmur dan saya So I melihat encourage Yesus. you to mark your Bibles, do it daily, and write a simple journal. Jadi saya dorong saudara untuk tandai Alkitab saudara, baca, renungkan itu setiap hari dan buat jurnal sederhana. So I send a bit of this journal writing to some of my international mentorees and some of my friends. I call it Thought for the Day. Dan saya tuliskan jurnal kecil saya ini, saya kirimkan kepada menti saya, orang-orang yang saya mentoring, teman-teman saya, dan saya katakan itu pemikiran hari ini. I started this to keep in touch with my friends. Saya memulai ini untuk tetap terhubung dengan teman-teman But saya. more importantly for me is journaling day by day. Tetapi penting buat saya adalah membuat jurnal hari demi hari. Oh, then may I encourage you to memorize the scriptures. Kemudian saya mendorong saudara untuk menghafal firman Tuhan. That's a distinct mark of discipleship when a disciple of Jesus love the word and memorize the word of God. Dan ini merupakan satu tanda yang sangat membedakan dari murid-murid Yesus. Kalau murid-murid Yesus ini mengasihi, mencintai firman Tuhan dan menghafal firman When the Tuhan. Chinese leaders were thrown in prison, they didn't have the Bible. Pada waktu orang percaya Tionghoa dijebloskan ke dalam penjara, mereka tidak boleh bawa Alkitab. But they thrive in the Chinese prisons because they have memorized the word of God. Tetapi di penjara mereka tetap bisa terus malah maju berkembang oleh karena mereka menghafal, mengingat firman Tuhan. Start memorizing the word, keep memorizing the word. Mulailah menghafal firman, teruslah menghafal firman. Suppose today the communists coming through us in prison, how much of the word of God do you have in you? Misalnya hari ini komunis berkuasa menjebloskan kita ke dalam penjara. Berapa banyak ayat firman Tuhan yang saudara ingat, yang saudara hafal yang dalam saudara? One day a navigator missionary couple and I, we went to Malaysia, Johor Bahru. Dan satu hari seorang utusan Injil dari navigator pergi ke Malaysia, ke Johor Bahru. We had a traffic jam for more than 2 hours. Dan kami mengalami kemacetan lalu lintas lebih dari 2 jam. So to redeem our time in the traffic jam, we started quoting the Bible. Dan jadi untuk kita bisa mengisi waktu kita di dalam kemacetan itu, dia terus mengutip ayat Alkitab. It lasted 2 hours. Dan berlangsung 2 jam. Why could we do that? Because this navigator missionary, they memorized the scriptures. Kenapa dia lakukan itu? Oleh karena si utusan Injil navigator itu menghafal firman Tuhan ini. It would be Hafal. sad if I sit with a pastor or church leader and we say, okay, let's now recite the scriptures, and we last only about 10 minutes. Dan akan menyedihkan sekali kalau saya ngomong sama pendeta atau hamba Tuhan, dan ayo mari kita kutip ayat firman Tuhan, dan cuma berlangsung cuma bisanya sampai 10 menit Keep the saja. fire of the word of God in you. Biarlah api akan firman Tuhan itu terus berkobar di dalam saudara. Memorize it, recite it, share it. Hafalkan itu dan ucapkan ulang itu terus. Oh, my daughter, when she was young, she was caught stealing a pen.
Dan putri saya pada waktu dia masih kecil, dia tertangkap basah mencuri. And she lied about it. No, I didn't steal this pen. Dan dia berbohong dan dia bilang, oh tidak, aku tidak mencuri itu. I said, darling, look at daddy. I am a human lie detector. Dan saya bilang, sayang kamu lihat papa, aku ini detektor pembohong, I detektor can bohong. tell if you are lying. Aku bisa ngomong kalau kamu tuh bohong. Your pupils will enlarge. Karena biji matamu You have jadi membesar uncontrollable facial tics, dan expressions. Wajahmu, mukamu tuh sudah tidak bisa dikontrol, sudah kentara. They will tell me you are lying because I'm trained to detect lies. Aku bisa tahu karena aku terlatih untuk mengenali bohongnya atau enggak. So don't lie to me. Did you steal the pen? Yes. Dan jadi jangan bohong sama aku ya. Apakah kamu memang curi itu celana? Ya. Are you sorry? Yes. Apakah kamu menyesal? Ya. You will not do it again? Yes. Kamu tidak akan lakukan itu? Ya, enggak. And then I say, listen darling, you have made mommy cry. Dan saya bilang, nak, kamu sudah membuat mami nangis. You have stolen and you have lied. Kamu sudah mencuri, kamu bohong lagi. Can we make a deal? Ayo kita beres urusan ini. In 3 days, I want you to think of something to make mommy smile again. Dalam 3 hari, pikirkan, kamu mesti mikirkan sesuatu yang membuat mami tersenyum lagi. Then I want you to return this pen and apologize and never steal again. Dan kembalikan itu celana, minta maaf dan tidak lakukan Okay, itu she lagi. said, then I hug her and I prayed for her. Dan baik, dia bilang, saya rangkul dia dan saya doakan dia. She was a very small girl in primary school, lower primary school then. Dan dia itu anak yang masih kecil, yang masih TK. 3 days passed, she said, Daddy, I am ready. I say, ready for what? Dan 3 hari setelah itu dia bilang, Papa aku siap. Saya tanya, She siap said untuk to me, apa? you say 3 days? Oh yeah, I remembered. Kan Papa bilang 3 hari, oh iya saya ingat. And so she said, Papa, Mama, please sit down. Jadi dia bilang, Papa, Mama silakan duduk. She said, Mommy, I'm sorry I make you cry. Dan dia bilang, Mami maaf ya aku membuat Mami nangis. Daddy say, in 3 days, I must think of something to make you smile. Dan Papa bilang dalam 3 hari aku harus memikirkan untuk aku melakukan sesuatu yang membuat kamu tersenyum. So in 3 days, I have memorized 5 Psalms. Jadi dalam 3 hari aku sudah menghafalkan 5 Mazmur. I want to quote them to you. Aku mau mengutip bagimu. So as she quoted Psalms 1, Psalms 8, Psalms 23, Jadi dia mengutip Mazmur 1, Mazmur 8, Psalms 100, 33, Psalms 121. 100 dan 101. These are my favorite Psalms. Itu adalah Mazmur kesukaan I saya. quote them often. Saya sering mengutip itu. And as I sat there listening to my daughter quote the Psalms, Dan saya bilang, ayo saya ingin dengarkan putri kita mengutip Mazmur. I was thinking to myself, which child under punishment can think of scripture memory? Dan saya tanya, siapa anak yang sedang dihukum terus bisa mikir, wah kutip aja, menghafal saja firman Tuhan. The values are caught. The word of God is a delight. Dan nilainya sudah ditangkap dia. Firman Tuhan itu adalah kesukaan. Let me share with you 5 paradigm shifts we must make in regards to the word of God. Saya akan bagikan kepada saudara perubahan paradigma mengenai firman Allah ini. The first is our orientation. Yang pertama adalah orientasi kita. Orientation is so important. Orientasi itu begitu penting. A story was told of a grumpy old man who is always scolding his wife. Dan ada satu kisah mengenai seorang tua yang suka gerutu ngomel, yang selalu memarahi istrinya. And his wife in anger will always scold him back. Dan istrinya jadi marah, memaki dia balik. So the old man say, when I die, I will crawl out of my grave and I will haunt you for life. Dan dia bilang, kalau aku mati, aku akan merangkak naik dari kuburku dan aku akan menghantui kamu seumur hidup.
And even in front of the neighbors, he will tell his wife, when I die, I will crawl out of the grave and I will haunt you for life. Bahkan di depan tetangga-tetangga si pria tua ini juga ngomong begitu sama istrinya. Bahkan kalau aku mati, aku akan merangkak keluar dari kubur dan aku akan menghantui engkau seumur hidup. So the old man died and he was buried, and the neighbors asked, are you worried he will come out of the grave and haunt you? Jadi si pria tua ini meninggal dan dia dikubur. Tetangganya tanya, apakah kamu khawatir kalau dia akan merangkak naik keluar dan menghantui kamu? His wife said, I'm not worried of him crawling out of the grave. Dan istrinya menjawab, aku enggak khawatir mengenai dia merangkak keluar dari kubur. Because I buried him upside down. Karena aku menguburkan dia tertelungkup. Your orientation is very important. Orientasi saudara itu sangatlah penting. Now here's the orientation to the Bible. The Bible is not simply a book of messages. It is essentially a book of meetings where you encounter God. Jadi orientasi kita, Alkitab itu bukan cuman kitab yang berisi pesan-pesan, tetapi Alkitab itu secara esensial adalah kitab perjumpaan saat saudara datang kepada So when I Tuhan. approach the Bible, I don't approach the Bible as a book of messages. Jadi pada saat saya mendekati Alkitab, saya tidak mendekati Alkitab sebagai kitab yang berisi pesan-pesan. I don't approach the Bible as what's the message of Genesis, what's the message of the Psalm. I approach the Bible as how can I see God revealed. Amin. Amin. Pada saat saya mendekati, membaca kitab Kejadian, membaca setiap kitab, saya tidak mendekatinya sebagai aku mendapatkan pesan apa dari kitab itu, tetapi saya mendekatinya dengan aku melihat bagaimana aku melihat Allah di dalam kitab ini. The second paradigm shift is our action. The Bible is, we are not just to be a Bible believing church, we are also to be a Bible living church. Paradigm shift yang kedua adalah mengenai tindakan kita. Kita bukan hanya sekedar menjadi gereja yang mempercayai Alkitab, tetapi kita menjadi gereja yang menghidupi Alkitab. As we come to the Bible, we learn to live out our Christian life in faith. Pak, kalau mengenai Alkitab kita harus menjalani hidup kekristenan kita dalam iman. Now there are 4 kinds of faith. Ada 4 macam iman. The first 3 are pseudo faith, false faith, and the last one is true faith. Yang ketiga, yang pertama itu adalah iman yang semu, iman yang palsu. Yang keempat baru iman yang sejati. The first kind of faith is to think God can. Dan iman semu yang pertama adalah dengan berpikir bahwa Allah bisa. Of course God can. That's not faith, that's just a theological statement. Tentu saja Allah sanggup, itu bukan iman, itu pernyataan teologia. God can heal. Of course God can heal, He is God. Allah bisa menyembuhkan, tentu saja dia bisa menyembuhkan karena dia Allah. So the second kind of faith is to say God will. For example, God will heal. Dan iman yang kedua itu yang bilang Allah mau, contohnya Allah mau menyembuhkan. But to say God will heal can sometimes be presumptuous because sometimes in God's wisdom He doesn't heal. Dan untuk mengatakan Allah mau menyembuhkan itu lancang. Oleh karena kadang-kadang Allah memang tidak menyembuhkan. The third kind of faith is to say God must. Dan iman jenis yang ketiga yang semu ini yang bilang Allah harus. Lord, I have served you for 30 years or 40 years. You must hear me. You must heal me. Tuhan, aku sudah melayani engkau selama 30 tahun, 40 tahun. Jadi engkau harus mendengar aku. Engkau harus menyembuhkan aku. That's like being a spiritual spoiled brat. What is spoiled brat? What's that called? A rebellious young person. Oke, itu orang Kristen yang memberontak. God can, God will, God must is not true faith. Allah bisa, Allah mau, Allah harus, itu bukan iman yang sejati. True faith is simply saying God is. Iman yang sejati dengan sederhana bilang Allah adalah. That is the essence of faith. God is. Itu adalah esensi dari iman. Allah
adalah. Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Ibrani mengatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. For they that come to him must believe that he is, and Oleh that he is karena the rewarder of them that diligently Barang seek him. siapa yang datang kepada dia harus percaya bahwa dia ada dan dia memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. So faith is believing God is faithful. Oleh karena itu iman yang sejati adalah iman yang mengatakan Allah adalah. Believing Allah even ada. in our difficulty, God is good. Dalam kesulitan apapun juga kita tetap bilang Allah itu baik. In spite of our problems, God is loving. Sekalipun masalahnya banyak banget tetap bilang Allah itu mengasihi. In all our confusions, to believe God is wise. Dan di dalam segala kebingungan kita tetap bilang Allah itu bijaksana. In all the mess in our life is to believe God is forgiving. Dan dalam segala kekacauan akan hidup kita tetap bilang Allah itu mengampuni. True faith, believe God is. Iman yang sejati saat kita mengatakan Allah That ada. God Allah, exists and he is on his throne. Allah ada dan dia bertahta di tahtanya. I keep saying our God doesn't sit on a plastic stool. He sits on a mighty throne. A small chair. Oke, dan kita tidak mengatakan bahwa Allah kita itu duduk di kursi kecil tetapi dia duduk di singgasana, di tahta. The third paradigm shift is our priority. Dan paradigm shift yang ketiga adalah prioritas kita. When I was growing up in the past generation, we were taught no Bible, no breakfast. Pada saat saya bertumbuh sebagai orang Kristen, saya diajar tidak baca Alkitab, tidak boleh sarapan. In other words, when you wake up in the morning, get into the Word of God, then have your breakfast. Dengan kata lain, pada saat kita bangun pagi, kita harus makan firman Tuhan, baru boleh sarapan. If I tell the modern generation no Bible, no breakfast, it means nothing. They don't eat breakfast anyway. Dan kalau saya ngomong sama generasi sekarang ini, kalau tidak baca Alkitab, tidak boleh sarapan, tidak ada artinya bagi mereka karena mereka juga tidak makan sarapan. So I must tell them no breakfast, no email, no breakfast, no Facebook. Jadi saya mesti ngomong sama mereka, tidak baca Alkitab, tidak boleh email, tidak ada Facebook. We live in a generation where more people are caught up with their Facebook rather than with the faith book, the Word of God. Jadi kita itu hidup di dalam generasi di mana mereka lebih dikuasai untuk mereka itu berFacebook daripada menghadapi kitab ini. They have Facebook no kitab. time for the Word of God, but they have time for social media, they have time for computer games, they have time for every other thing, but no time for the Word. Mereka tidak punya waktu untuk firman Tuhan, tapi mereka punya segenap waktu untuk sosial media, untuk segala macam tetek bengek itu, dan tidak punya waktu untuk firman Tuhan. If you want to cultivate a word-centered disciple, you must understand the issue is not time, the issue is the hunger, the issue is the heart. Ya, kalau saudara ingin menggalang murid yang berpusat kepada firman, maka isunya itu bukan waktu, tetapi isunya adalah rasa lapar dalam hati ini, rasa lapar akan Allah. Chikono Keno was the founder of judo. Chikono itu pendiri dari judo. And when he was at his deathbed, he called his disciples together. Pada waktu dia ada di ranjang kematiannya, dia memanggil semua muridnya. And he told his senior disciples, when I die, bury me in my white belt. Dan dia bilang kepada murid-murid seniornya, kalau aku mati, kuburkan aku dengan mengenakan sabuk putih. Now in judo, like in karate or taekwondo, the black belt is the sign of mastery at the highest level. The white belt is the beginner's level. Ya, kalau di judo, karate, taekwondo itu sabuk itu menunjukkan tingkatannya. Yang paling tinggi bahwa yang sudah menguasai itu hitam, sabuk hitam. Tapi kalau sabuk putih itu masih beginner, masih pemula. And yet the founder of judo, the master of judo says, when I die, bury me with my white belt. Sekalipun demikian, pendiri, penemu judo yang sudah master judo ini mengatakan kalau aku dikubur, kuburkan aku mengenakan sabuk putih. Because it's the symbol that he is a learner. Karena itu adalah simbol bahwa dia adalah seorang pembelajar. That's what we need when we are developing word-centered disciples, cultivate learners.
Itu yang kita perlukan pada saat kita mengembangkan murid yang berpusat kepada firman. Kita harus menggalang pembelajar. Day by day, when I come to the Word of God, I do not assume, I already know, I've already preached this. I come to the Word of God as a learner. Hari demi hari pada saat saya datang kepada firman Tuhan, saya tidak beranggapan bahwa saya sudah mengertinya, saya sudah mengotbahkan ini. Saya datang sebagai seorang pembelajar. The fourth by the Word of God. Paradigm shift yang keempat adalah mengenai ketundukan kita. Of God. Bukannya seberapa banyak yang saudara ketahui mengenai akan firman Tuhan, tetapi seberapa banyak karena saudara sudah diaktifasikan oleh firman Tuhan, karena saudara melakukan firman Tuhan. Because the purpose of the Word of God is not mainly for our information, but for our transformation. We ask the question, are we growing? Are we changed? Karena tujuan dari firman Tuhan itu bukan untuk memberikan kepada informasi, tetapi untuk mentransformasi atau mengubah hidup kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bertumbuh? Apakah kita sudah berubah? The fifth paradigm shift is our goal from knowing God's Word to knowing the God of the Word. Wants us to know Him and to walk confidently in faith in Him. Allah sangat ingin kita mengenal Dia dan berjalan hidup dengan penuh keyakinan dalam iman bersama Dia. August last year, I was speaking in Taipei. Tahun lalu saya bicara di Taipei. It was an Asia Leaders Conference, and then after that, I need to go to Sydney, Australia. Dan itu konferensi di situ di Asia. Setelah itu saya harus pergi ke Sydney, Australia. But because I travel by Cathay Pacific then, Cathay Pacific has to fly from Taipei to Hong Kong first, and then come to Australia. Oleh karena saya terbang dengan Cathay Pacific, maka Cathay Pacific harus dari Taipei terbang ke Hong Kong dulu, baru kemudian terbang ke Australia. But in August last year, there was a huge typhoon in Hong Kong. So big a typhoon, it is typhoon number 10, the biggest. Ya. Tapi pada tahun lalu itu karena terjadi angin topan yang besar sekali di Hong Kong, itu angin topan level 10 yang terbesar deh. So before I flew off, I received a notification from Cathay Pacific that because of Typhoon Hato, all flights have been cancelled. Oleh karena itu saya mendapat berita dari Cathay Pacific, oleh karena typhoon atau angin topan yang terjadi, maka semua penerbangan dibatalkan. And my friend in Hong Kong wrote to me and said hundreds of flights in Hong Kong have been cancelled. Dan teman saya di Hong Kong mengatakan kepada saya, ratusan penerbangan di Hong Kong dibatalkan. I told Anne, I believe in prayer. Dan kemudian saya memulai dengan doa. Pack up our bags, we are going to the airport. Dan saya mengemasi tas saya untuk pergi ke airport. So we packed our bags and by prayer and faith we went to the airport. Dan kita mengemasi koper kami dan dengan iman kami berdoa, terus kami pergi ke airport. Now this is in the context of hundreds of flights being cancelled. Ini dalam konteks ratusan penerbangan dibatalkan. We sat at the airport and prayed, Lord, send us a flight from Taipei through Hong Kong to fly to Sydney. Dan di airport kita mengatakan, Tuhan kirimkan kami penerbangan dari Taipei, mampir ke Hong Kong, terus terbang ke Sydney. Because I have a divine appointment in Sydney, I know it's from you. Karena aku memiliki satu appointment ilahi di Sydney yang aku tahu persis itu daripadamu. So you send the aircraft, Lord. Jadi engkau yang mengirimkan pesawat terbangnya itu, Tuhan. Amazingly, the typhoon ceased in its strength. A new plane was brought in at midnight
that flew us to Sydney. Dan menakjubkan sekali, angin topanya berhenti dan tengah malam pesawat terbang itu dikirimkan dan pesawat itulah yang menerbangkan kami ke Sydney. That was August last year. Itu Agustus tahun lalu. 2 months later, in October last year, I told this story of Hong Kong to a Japanese conference in Hiroshima. Dan di bulan Oktober saya menceritakan kisah kami ini kepada orang-orang Jepang yang ada di Hiroshima. I said to them, I believe in prayer, I believe God is faithful. Saya katakan kepada mereka, aku percaya akan doa, aku percaya bahwa Allah itu setia. And then October last year, there was this huge typhoon in Japan. Dan kemudian Oktober tahun lalu ada angin topan yang besar sekali di Jepang. On the same day that we were supposed to fly to Sao Paulo. Pada hari yang sama yang harusnya kita terbang ke Sapporo. Typhoon Land is so great a typhoon, all flights were cancelled. Dan angin topannya begitu besar sehingga semua penerbangan dibatalkan. ANA sent me a notification, the flight is cancelled, you got to rebook another day. Dan kemudian penerbangan mengasih catatan kepada saya, semua penerbangan dibatalkan, harus rebook penerbangan yang lain. I told Anne, I said, pack our bags, we are going to the airport. Dan saya katakan kepada mereka, ayo kita kemasi barang kita pergi ke airport. I believe in prayer, I believe in faith, I believe in divine appointment. Aku percaya akan doa, aku percaya akan iman, aku percaya akan appointment ilahi. So I told my Japanese friend, the senior pastor who's sending me to the airport, tomorrow send me to the airport. He asked, are you sure there is no plane? Dan saya katakan kepada teman saya pendeta yang di Jepang yang mengantar kami, saya bilang besok antar kami ke airport, kita akan terbang. Dan dia menjawab, apakah kamu yakin? Karena tidak ada penerbangan. But he agreed to send me because I think he was thinking, I want to see what happened in Hong Kong, whether it can happen in Japan. Tapi dia sepakat mengantar saya ke airport karena dia mikir apakah yang terjadi di Hong Kong akan juga terjadi di Jepang. I walked into Hiroshima airport, I couldn't believe what I see. Huge airport, only about 5 to 7 people. It was an empty airport. Dan saya sampai di airport di Hiroshima, saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat karena airport yang begitu besar, cuma orangnya sedikit sekali, 5 sampai 7 orang aja, padahal itu airport yang besar. I went to the ANA counter, they say no flight to Sao Paulo, all cancelled. Dan saya pergi ke ANA, dan mereka mengatakan tidak ada penerbangan sama sekali ke Sapporo, semuanya dibatalkan. Because of Typhoon Land, they don't even have a plane sitting at the airport bound for Sapporo. Oleh karena memang taifunnya, bahkan tidak ada pesawat yang parkir. In my heart I was praying, Lord, I'm already here. Dan dalam hati saya sudah berdoa, Tuhan, saya kan sudah sampai di sini. And I believe in divine appointment. Dan aku percaya kepada appointment ilahi. Would you open the door? Maukah engkau membuka pintu? And the ANA counter staff say, we don't have flight, all cancelled, but JAL has one plane on standby. Dan petugas ENA-nya, anaknya mengatakan, kami tidak punya pesawat sama sekali, semuanya dibatalkan. Tapi, ada tapinya, JAL gitu ya, dia ada satu saja. And if that plane can fly, you can go on that plane in another airline, JL, free of charge. Dan kalau dia bisa terbang, boleh terbang menggunakan JAL karena ini bisa terbang dan gratis. Oh, free, that's very good news. Oh, gratis. Oh, itu kabar yang sangat baik. Whether can fly or not, don't know, but it's free. Bisa terbang atau enggak belum tahu, pokoknya sudah dengar gratis. That plane was on standby just in case the typhoon weakens and it can fly. Plane-nya itu ada dalam posisi standby, siap sedia kalau angin topannya itu berhenti, kalau saja. So we got the standby ticket. Dan kemudian kami tetap pegang tiket kami. And Anne and I prayed, Lord, let the plane fly to Sao Paulo. Dan saya bilang, Tuhan, biarlah plane-nya itu terbang ke Sapporo.
And amazingly, we boarded an empty plane because nobody want to fly that day. Dan, Typhoon day. Dan ternyata menakjubkan sekali, kami boarding di pesawat yang kosong karena tidak ada orang yang mau terbang pada hari itu. So we went to this empty plane, sit down, buckle up, and Anne was smiling. Dan ya kami duduk dan kemudian pasang seat beltnya, wah kosong itu pesawatnya, tersenyum. I said, Anne, don't be happy too soon. Keep on praying because in modern day air travel, even if you're buckled, they can deplane you. Dan saya bilang, jangan senang-senang dulu karena pada penerbangan zaman sekarang sekalipun kita sudah pasang sabuk pengaman masih tetap bisa kemudian kita disuruh keluar. So just because you're in the seat, buckle up doesn't mean you are safe, especially if you're traveling United Airlines. Jadi sekalipun kita sudah pasang sabuk pengaman itu bukan berarti kamu terjamin aman. Khususnya kalau kita mau terbang dengan United Airlines. So Anne and I hold hands and we prayed, Lord, let this plane take off. Oh, karena itu biarlah kita berdoa, Tuhan biarlah kita terbang dan kemudian tinggal landas. Then the captain came and made an announcement. Dan kemudian dibuatlah pengumuman. I have never heard this announcement ever in my life. I have flown many times. Saya tidak pernah mendengar pengumuman yang seperti itu seumur hidup saya, padahal saya itu sudah terbang banyak kali. The announcement is, ladies and gentlemen, buckle your seatbelt. We're going to fly to Sao Paulo. We can fly, but we don't know if we can land. Bapak Ibu, kita akan kencangkan sabuk pengaman saudara, kita akan terbang ke Sapporo tapi kita tidak tahu apakah kita bisa mendarat. If we cannot land, it will go back to Hiroshima or diverted to Tokyo. Kalau tidak bisa mendarat maka akan kembali ke Hiroshima atau mungkin menggok ke Tokyo. I say, Lord, I don't want to go back Hiroshima. I don't want to go Tokyo. We are going Sao Paulo. Let it land in Sao Paulo. Tuhan, aku tidak mau balik ke Hiroshima, aku tidak mau pergi ke Tokyo, biarlah ini mendarat ke Sapporo. Aku perlu pergi ke situ. Amazingly, typhoon land went out of shore and it was cleared enough for the aircraft to land in Sao Paulo. Menakjubkan sekali, typhoonnya itu berbalik arah ke pantai sehingga kita bisa mendarat di Sapporo. Oh, I believe God is faithful. Saya percaya Allah setia. But the foundation is not presumptuous faith. The foundation is the word of the living God. Fondasinya bukan iman yang lancang atau yang nekat begitu aja, tapi fondasinya adalah firman Tuhan. My friend asked me, a senior pastor in Hong Kong, he said, if that's the case, the next time I was told no flight, does it mean I go to the airport? Dan kemudian senior pastor teman saya yang di Hong Kong mengatakan, oh kalau begitu apakah artinya kalau dibilang bahwa tidak ada penerbangan, apakah memang aku harus tetap pergi ke airport? My answer is simple, you don't follow the pattern, you follow the principle. Saya bilang, jangan ikuti polanya, tapi ikutilah prinsipnya. The principle is walking with God. Prinsipnya adalah berjalan bersama dengan Allah. The principle is divine appointments. Prinsipnya adalah appointment ilahi. The principle is surrender with no agenda of our own. Prinsipnya adalah kita harus menyerahkan agenda pribadi The kita. principle is to develop word-centered disciples. Prinsipnya adalah untuk mengembangkan murid yang berpusat kepada firman. Because the word of God builds faith. Oleh karena firman Tuhanlah yang membangun iman. Faith comes by hearing and hearing by the word of Iman God. datang dari pendengaran dan mendengarkan firman Allah. And when you walk with God, you grow in the experience of victory. Dan kalau saudara berjalan hidup bersama dengan Allah, maka saudara berjalan atau saudara tumbuh di dalam You kemenangan. have a track record of faith in your life. Dan you have what? A track record. Saudara punya track record iman dalam hidup saudara. Saudara punya sejarah iman dalam hidup saudara. David did not rush in to meet Goliath. Daud tidak tergesa-gesa menemui Goliat. He had victory over the lion. He has victory over the bear. Dia sudah menang akan beruang maupun singa. Some people wants to fight Goliath by faith, but they have no experience with the lion or the bear. Ada orang yang mau melawan Goliat dengan iman, tapi tidak pernah punya pengalaman mengalahkan singa maupun beruang. Imagine a young lad fighting a lion.
Bayangkan seorang bocah muda mengalahkan singa. He had that faith, he had that experience, he had that victory. Dia punya iman, dia punya pengalaman itu, dia memiliki kemenangan itu. So when he came to meet Goliath, he was ready. Jadi pada waktu dia menghadapi Goliat, dia sudah punya iman. Whatever God is calling you to do today, do it. Apapun yang Allah suruh saudara lakukan sekarang ini, lakukanlah. Because your obedience will build your faith, will build your victory. Oleh karena ketaatan saudara yang akan membangun iman saudara, yang akan membangun kemenangan saudara. And that victory is grounding in the Word of God. Dan kemenangan itu berdasar, berakar di dalam So how firman do you Tuhan. keep growing in the long haul in the Word? Let me end with this. Jadi bagaimana saudara bisa terus bertumbuh dalam jangka panjang dalam firman Tuhan. There are Saya akan akhiri. five things you must know. Saya akhiri dengan hal ini. Ada 5 hal yang perlu saudara ketahui. The first, develop an accountability in the Word of God. Yang pertama, saudara harus mengembangkan akuntabilitas dalam firman Tuhan. Have a few people you covenant together to walk daily in the Word of God. Share with one another. Milikilah beberapa orang yang bersama-sama kita bisa terus berhubungan setiap hari, saling membagikan firman yang didapat setiap hari. I am in WhatsApp contact with my friends and we share with one another daily what we are learning from the Saya Word. selalu punya kontak terhubung dengan teman-teman saya, beberapa teman saya yang kami saling berbagi apa yang kami dapatkan dari firman Tuhan itu setiap hari. The second is to know the benefits of getting into the Word of God. Yang kedua adalah mengetahui apa keuntungan. Increase faith. Keuntungannya bukan mendapatkan pengetahuan yang lebih, tetapi keuntungannya adalah iman yang meningkat. The benefit is a transformed life. Dan keuntungannya adalah kehidupan yang diubahkan. The third is to have a specific course of action. Yang ketiga, kita memiliki satu jalur tindakan yang tertentu. In other words, you determine in your mind beforehand what you want to do in the Word of God. Dan dengan kata lain, saudara harus memutuskan dalam benak saudara apa yang saudara akan lakukan untuk mengasihi Allah. You may want to do the Psalms, you may want to do the prophets. Saudara mungkin mau melakukan Mazmur atau kemudian Amsal. One of my richest studies was to study the 12 minor prophets by observing how each book ended. Dan salah satu pembelajaran saya yang sangat menyenangkan sekali adalah mempelajari ke-12 pasal itu. Yang paling utama adalah bagaimana akhir dari tiap kitab itu. I found the book of Jonah ended with a big question mark. Dan saya dapati bahwa kitab I lost the last part. Kitab Ayub ini, The book of Jonah kitab Yunus ini ended with a question. dengan sebuah pertanyaan. And it's an important question that defines the theology for the whole book of Dan Jonah. ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting sekali yang mendefinisikan seluruh kitab Yunus itu. So go through the 12 minor prophets and notice how each book ended. Dan karena itu pelajarilah ke-12 kitab nabi-nabi ini There are- dan pelajari bagaimana akhir dari There are setiap kitab many itu. things you can do in getting into the Word that cultivate a delight in the Word of God. Dan ada banyak hal yang saudara bisa lakukan di dalam saudara menyelami firman Tuhan ini yang menggarap, menggalang kesukaan kita akan firman Tuhan lebih lagi. Determine what you want to explore in the Word. Tentukan, saudara tuh ingin mengeksplorasi apa? The fourth is to exercise the discipline. Yang keempat adalah untuk kita menegakkan disiplin kita. The first thing that I wake up every morning is with the Word of God. Hal pertama yang saya lakukan setiap pagi setelah bangun adalah untuk membaca firman Once you Tuhan. put it in your habit, once you put it in your schedule, it becomes easier, more automatic. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan saudara, sudah selalu ada dalam agenda saudara, maka akan lebih mudah, tambah lebih gampang, dan itu akan terjadi secara otomatis. And the last is to find the empowerment of obedience to the Word of God. Dan kemudian yang terakhir adalah lakukan firman Tuhan, maka saudara akan memperoleh pengenalan Allah firman itu. How do we build word-centered disciples? Bagaimana kita membangun murid yang berpusat kepada firman? By being excited and
passionate about the Word of God ourselves. Dengan kita sendirinya terlebih dulu sangat bergairah dan bersemangat suka akan firman And Tuhan. that passion from the Word will flow out of you. Dan kemudian gairah kesukaan akan firman itu akan menular. So I challenge you in this IDMC conference, get into the Word. Karena itu saya tantang saudara semua di dalam IDMC conference ini, selamilah firman Tuhan. That the Word of God might get into you. Dan biar firman Tuhan itu yang merasuk di dalam saudara. Do the Word of God Lakukan firman Allah. so that you know the God of the Word. Sehingga saudara mengenali Allah. Teach us, Lord, this magnificent delight in the Holy Word. Tuhan biar berikan kepada kami satu kesukaan yang luar biasa akan firman Tuhan So ini. that we can be a word-centered disciple, reproducing word-centered disciples. Sehingga kami menjadi murid yang berpusat kepada firman Tuhan, yang mereproduksi ulang murid-murid yang suka akan firman Because Tuhan. the passion of the Word of God is in us. Oleh karena passion, gairah akan firman Tuhan itu ada di dalam kami. I want to call you to a response right now. Saya mengundang saudara untuk meresponi sekarang ini. The response is not a raising of hands or standing up. Dan responnya bukan mengangkat tangan atau bangkit berdiri. The response is simply before you sleep tonight, Responnya adalah sebelum saudara tidur malam ini, determine what you will do tomorrow in the Word of God. pastikan apa yang akan saudara besok pagi lakukan dalam firman Tuhan. Find something that interests you, that excites you about the Word. Temukan sesuatu yang membuat saudara tertarik, membuat saudara suka di dalam firman Tuhan ini. And then the first thing in the morning that you do tomorrow morning, Dan hal pertama besok pagi yang saudara lakukan, when you get out of bed, open up the Bible. pada saat saudara bangun dari tidur saudara, saudara buka Alkitab saudara. And say to God, God, open my eyes, open my heart to your holy word. Tuh katakan, Tuhan buka mataku, buka hatiku kepada firman-Mu yang kudus. Until I have a delight in your word, Sampai aku suka akan a firman-Mu, devotion to your word. setia kepada firman-Mu, Until I cultivate a discipline in your word. sampai aku sudah menggalang disiplin dalam firman. Tonight, decide what you will do for your quiet time tomorrow. Malam hari ini putuskan apa yang akan saudara lakukan besok pagi dalam firman Tuhan. Tomorrow morning, wake up and do it. Dan besok pagi bangunlah dan lakukan itu. And do it morning by morning by morning for 1 month. Lakukan itu setiap pagi, tiap-tiap pagi sampai And by dan God's setiap grace, bulan. you wouldn't be able to stop at the end of 1 month, you continue the second month. Kalau dalam 1 bulan saudara belum selesai, maka lanjutkan kepada bulan yang kedua. And then the third month until you grow to be strong and mighty. Dan pada bulan ketiga sampai saudara bertumbuh menjadi kuat dan With a teguh. daily intake of the Word of God. Di mana saudara makan setiap hari firman Tuhan. So Father, help us get in your Word. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Be a word-centered disciple. Biar kami menjadi murid yang berpusat kepada firman. And reproduce word-centered disciples. Dan mereproduksi ulang murid yang berpusat kepada firman. We thank you in Jesus' wonderful name. Terima kasih di dalam nama Yesus yang dahsyat. Amen. Amin. God bless you. Have Tuhan a wonderful memberkati time in the saudara. Word. Luar biasa. Terima kasih.